Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia. Senang sekali kita semua bisa beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Mari saudara sekalian, kita semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 60. Suci, suci, suci. Holy, holy, holy. Suci,
Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Tuhan, Allah Tritunggal. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan memuji nama Engkau, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menemani kami, dan Tuhan yang senantiasa menuntun jalan hidup kami. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, kami pada pagi hari ini memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, segala pujian kami ini Engkau boleh menerimanya dengan senang hati Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali dengan hormat. Kembali saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 150, Yesus Sobat yang Sejati. Yesus Sobat yang Sejati yang menemani kita di dalam susah maupun senang. What a friend we have in Jesus. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Sandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mentanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Ketiga, adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Saudara sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena kesempatan demi kesempatan kami senantiasa diperkenankan oleh-Mu berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk gereja yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar setiap minggu. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan dan juga tim pelayanan firman Tuhan setiap minggu yang tetap setia melayani kami Tuhan. Bapa di surga juga terima kasih kepadamu untuk Tuhan menyediakan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang dengan penuh setia senantiasa beribadah kepadamu Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan berkati juga keluarga mereka. Bapa kami di surga, kami tidak lupa berdoa untuk gereja kami. Rencana jikalau Tuhan izinkan pada tanggal 18 Juli akan datang, kami akan mulai kembali dengan kebaktian seperti biasanya. Biarlah Engkau memakai Tuhan kondisi yang ada di San Francisco dan Bay Area ini, dan Tuhan pelihara sehingga memungkinkan kami Tuhan melakukan ibadah seperti biasa kembali Tuhan. Oh Tuhan, antarkan semua jemaat yang penuh setia kepadamu untuk kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sangat mengasihi-Mu. Di antara mereka ada yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau buka jalan. Engkau sendiri yang memberikan pekerjaan yang terbaik kepadamu Tuhan. Beberapa di antaranya Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Ada yang mereka sudah mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan jawaban doa kepada anak-anak-Mu tepat pada waktunya. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat yang sedang mengurus surat-surat legal mereka di imigrasi supaya boleh tinggal di sini dengan legal Tuhan. Oh Tuhan, pimpin Tuhan, berikan mereka kesabaran untuk menunggu proses-proses yang cukup lama, apalagi dalam masa pandemik sempat terhenti sejenak. Namun Tuhan berikan kesabaran kepada mereka agar mereka boleh mendapatkan surat-surat tersebut tepat pada waktunya Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk Amerika Serikat. Kami doakan untuk kesehatan setiap anak-anak Tuhan, setiap masyarakat, setiap orang yang tinggal di Amerika. Biarlah Tuhan lindungi mereka Tuhan dari COVID-19, sehingga mereka boleh sehat kembali dan memulai segala aktivitas kembali Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang sampai hari ini masih ada pandemi COVID-19 yang sedang berperang melawan pandemik ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, agar masyarakat atau penduduk di setempat boleh tetap memelihara kesehatan, menjaga jarak, sehingga mereka boleh menikmati kebebasan hidup kembali seperti biasa, karena mereka sudah memenangkan COVID-19 Tuhan. Vaksinasi yang tersebar di mana-mana Tuhan Engkau aktifkan agar semuanya boleh berjalan lancar Tuhan, dan segera Tuhan boleh diselesaikan semuanya, sehingga semua masyarakat, semua penduduk di dunia ini tidak merasa takut lagi menghadapi problem seperti ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang sedang berduka cita karena kehilangan sanak famili keluarga, karena mereka meninggal dunia,
Oh Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka secara khusus. Terutama mereka yang meninggal karena COVID-19 ini Tuhan. Tentu mereka mendadak merasa sangat kehilangan sekali Tuhan. Berikan penghiburan secara khusus kepada mereka semua Tuhan. Dan jikalau mereka pada saat ini sedang mendengar firman Tuhan di channel kami ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan pada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing Tuhan yang sedang beribadah. Kami juga doakan buat kesehatan kami, pekerjaan kami. Kami doakan untuk iman kerohanian kami Tuhan, berikanlah kami kesetiaan tetap memuji Engkau Tuhan. Berkati kebaktian ini Tuhan dari awal tadi, pertengahan sampai akhirnya. Demikian juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Oh Tuhan, doa ini tidak sempurna Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan doa kami melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Susan yang melanjutkan memimpin kebaktian ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 417, seperti rusa rindu air, as the deer pants for the streams of water. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari kita tenangkan hati kita sejenak mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Somiman Saud. Kami persilakan dengan hormat. Shalom saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Minggu, hari untuk Tuhan. Hari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja, pasal yang keempat. Kita akan bacakan mulai dari ayat ke-8, 2 Raja-Raja pasal yang keempat,
Kita akan bacakan ayat ke-8 sampai 13. Sama-sama kita membacanya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8, demikian firman Tuhan. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Ayat ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Ayat 13, Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Demikian pembacaan firman Tuhan pada bagian yang pertama, saudara. Nanti kita akan baca lagi beberapa ayat waktu masuk dalam khotbah. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada hari ini kami telah membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu. Pakai dia yang hina dina ini, yang penuh dengan kelemahan dan kebodohan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi dirinya sendiri yang menyampaikan, maupun bagi kami semua dimanapun kami berada yang akan mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya berdoa. Amin. Nah, saudara, kita sudah bersama-sama membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai 13. Saya memberikan tema pada hari ini, perempuan Sunem, wanita yang hebat, dia diberkati menjadi berkat. Saudara, diberkati menjadi berkat merupakan ciri ekstraordinari dari seorang yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Dan di zaman seperti saat ini, saudara, orang demikian jarang-jarang bisa kita temukan. Sebab untuk menjadi orang percaya yang ekstraordinary, yang lebih hebat, tentunya tidak gampang, saudara. Perlu adanya pengorbanan. Nah, hari ini ada banyak orang telah diberkati Tuhan, mengaku cinta Tuhan, mengaku anak Tuhan, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ia ibarat orang Israel yang hanya mau menerima mana dari Allah dan bahkan menjadi tamak mengambil lebih sampai mana yang diambilnya itu menjadi busuk. Nah, saudara, sifat orang macam inilah yang sangat banyak di dunia ini. Saya harap kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan tidak seperti demikian. Tapi sekali lagi, saudara, sifat seperti ini tidak ada pada perempuan Sunem ini. Sifat perempuan Sunem ini, dia
mengerjakan sesuatu yang justru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa saja yang dilakukannya, apa saja keistimewaannya, apa saja ya yang bisa kita pelajari dari perempuan Sunem ini, saudara. Mari sama-sama kita akan melihat sejenak. Yang pertama, saya mencatat di sini bahwa perempuan Sunem ini pekah rohaninya. Pekah rohaninya. Coba kita baca ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Nah, ayat ke-8 sampai ayat ke-10 tadi sudah kita baca, gak apa-apa kita ulangi. Dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Nah, di mana itu Sunem, saudara? Di dalam peta perjanjian lama, Sunem itu letaknya di provinsi Galilea. Nah, jikalau dari peta pembagian tanah Kanaan yang 12 suku itu, maka kota Sunem itu ada di wilayah Isakar. Ada di wilayah Isakar. Tanah pusaka Isakar. Jadi kemungkinan besar perempuan Sunem ini berasal dari suku Isakar juga. Nah, jikalau perkiraan kita ini benar, maka apabila kita bandingkan dengan Kejadian 49 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan di negeri itu permai, maka disendengkannya bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya perempuan itu berasal dari keturunan yang bukan orang kaya. Mereka adalah kaum budak. Lalu bagaimana kita comparekan dengan apa yang kita baca sekarang ini? Ayat ke-8 mencatat pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Nah, jikalau kita baca hari ini bahwa perempuan Sunem ini adalah perempuan yang kaya, itu artinya apa, saudara? Itu artinya bahwa wanita ini, perempuan ini adalah perempuan yang pekerja keras. Sehingga hasilnya sekarang terlihat. Dia sukses dengan gemilang dan terbukti dia adalah perempuan yang kaya. Dengan kata lain, saudara, kekayaan yang diperoleh oleh perempuan Sunem ini bukan kekayaan dari warisan. Bukan dari keluarga. Bukan dari leluhur. Tetapi hasil keringat mereka sendiri. Mereka sudah berjuang, bekerja keras, sekarang hasilnya kekayaan. Nah, saudara, kebahagiaan dari segala kekayaan yang dimilikinya itu rupanya tidak lengkap. Mengapa saya katakan tidak lengkap, saudara? Karena perempuan ini belum memiliki anak. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana, maksudnya Elisa, untuk makan. Berkatalah perempuan ini kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Nah, ada satu tradisi bagi orang Israel, saudara, bahwa orang-orang yang berkunjung, yang lewat, para perantau ataupun para penggembara yang lewat di depan rumah, kalau mereka mau singgah, mereka terbuka, saudara, pada zaman itu. Maka keluarga perempuan Sunem ini rumahnya juga selalu terbuka untuk kehadiran para tamu yang semacam demikian. Nabi Elisa tercatat di sini telah beberapa kali dijamu makan. Jadi perempuan Sunem ini telah menjamu Nabi ini makan bersama berulang kali. Kehadiran Nabi Elisa di dalam keluarga perempuan Sunem ini sangat berdampak. Tentunya mereka merasa senang dengan kehadiran Nabi ini. Mereka merasa ada
kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya membuat keluarga perempuan Sunem ini lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi hambanya. Ayat yang ke-10 mencatat, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perempuan Sunem ini adalah wanita yang baik, saudara. Istri yang berkarakter. Ia tidak berlaku sewenang-wenang dalam keluarga. Dalam mengambil keputusan, dia berdiskusi dengan suaminya. Ada di sini katakan berunding dengan suaminya. Makanya di ayat ke-10, perempuan Sunem itu berunding dengan suaminya. Bagaimana suamiku? Ini loh Nabi Elisa beserta rombongannya. Mereka sudah berkali-kali kita jamu makan, berkunjung, dan nginap di tempat kita. Dan tempat kita sepertinya tidak layak. Lalu di kamar atas sana ada satu tempat. Bagaimana kalau kita rehab? Bagaimana kalau kita perbaiki? Bagaimana kalau kita buat lebih bagus? Alkitab mencatat perempuan ini membuat dari dinding batu, yang artinya membuat dengan yang bagus, bukan kaleng-kaleng, saudara. Dibuat dengan bagus, ada kamar, disediakan meja tulis, mana tahu Nabi Elisa mau belajar di situ, disediakan juga lampu supaya bisa belajar dengan baik, dan tempat tidur yang bagus juga supaya bisa istirahat dengan baik. Jadi semuanya diperlengkapi, perabot-perabotnya diperlengkapi dengan baik, dengan tulus, dengan penuh sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyenangkan nabinya yang merupakan abdi Allah itu. Tahun 1992, saudara, ketika tempat kuliah saya, seminari Alkitab Asia Tenggara, saat menyelenggarakan hari ulang tahun Akbar yang ke-40, waktu itu dirayakan di Malang, juga dirayakan di Jakarta, saudara. Jadi ada event, kami dalam satu weekend akhir pekan harus berangkat ke Jakarta. Jadi rombongan mahasiswa seminari Alkitab Asia Tenggara itu dengan puluhan bus yang ada, kami berangkat bersama-sama dari Malang menuju ke Jakarta, dan di Jakarta kita disebarkan di gereja-gereja di Jakarta dan melayani di sana. Puncaknya kita merayakan HUT-nya di sebuah gereja besar, waktu itu GKY Mangga Besar yang ada di Greenfield, kita rayakan bersama di sana. Tim saya, atau tim kami kebetulan nginap di sebuah gereja di Jakarta. Kita ditempatkan di pastorinya, ya cukup luas memang pastorinya. Kami boleh tidur di sana, kalau nggak salah 2 atau 3 malam. Yang menarik bagi saya adalah ketika saya bangun pagi, saya ke dalam ruangan pastori, baik ruang tamu, ruang dapur dan sebagainya, saya melihat ada banyak perabot-perabot dari pastorinya itu. Kulkasnya sampai 2 biji, saudara. Ada yang besar, ada yang kecil. Belum lagi kursi-kursi tamunya banyak, sofanya juga ada beberapa pasang. Warnanya beda-beda. Jadi banyak sekali lah perlengkapan-perlengkapan perabot di sana. Padahal anak dari pendeta itu masih kecil. Saya menjadi heran, kok banyak sekali ya? Lalu saya tanyalah kepada pendeta itu, kenapa ya Pak Pendeta? Pastori ini banyak sekali perabotnya. Urusnya tentang susah, menjadi sempit ruangan ini. Dia katakan begini, jemaat kami baik-baik semuanya. Ada 4 keluarga, mereka itu baru pindah dari rumah lama ke rumah baru. Ada satu kompleks rumah baru yang besar. Lalu barang-barangnya yang lama, perabot-perabotnya yang lama itu nggak tahu mau taruh di mana,
Jadi mereka semuanya sumbangkan ke gereja. Tempat yang paling cocok adalah ya di pastori ini. Semua jadi taruh, makanya warna-warni. Maka dalam hati saya, wah, rupanya begitu. Saya pikir, kenapa belinya kok macam-macam warna? Ternyata saudara, jemaat Tuhan yang baik hati itu memberikan persembahan perabot-perabot rumah tangganya yang bekas untuk hamba Tuhannya. Mereka pakai yang baru. Saudara yang saya kasih Tuhan, beda dengan perempuan Sunem ini, saudara. Dia tidak menyediakan barang-barang bekas untuk membangun tempat tinggal hamba Tuhan itu. Dia spesial buat menjadi baru dengan papan atau dinding dari beton, dari batu. Sediakan segala perabotnya lengkap supaya tamunya kalau datang lebih gampang melakukan sesuatu. Persiapan khotbah, persiapan-persiapan yang lainnya lebih leluasa. Saudara yang saya kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda share kepada saya dalam WA group alumni, ya. Dia katakan demikian. Ada satu kapal di Indonesia yang dipimpin oleh seorang dokter yang bernama Dr. Lee terbakar dan tenggelam. Rupanya kapal itu dibuat sebagai rumah sakit apung, rumah sakit berjalan. Lalu mereka sangat merasa terpukul karena orang melihat ada inspirasi yang bagus dari pekerjaan pelayanan sosial dari dokter tersebut. Banyak orang kumpul sumbangan dan sebagainya, dan saya melihat tercatat di situ 24 miliar dalam tempo 1-2 hari saja. Belum lagi yang belum terhitung. Jadi banyak sekali lah. Di masa pandemik seperti sekarang, COVID-19 menyebar kemana-mana termasuk Indonesia yang lebih gawat. Orang juga mau rela memberikan untuk pekerjaan sosial seperti begini. Luar biasa. Itu baru pekerjaan dunia, pekerjaan sosial dunia. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita belajar dari perempuan Sunem, maka untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan yang bersifat kekal ini, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, pasti kalau tergerak, tentunya kita akan memberikan lebih baik lagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin, bukan? Mudah-mudahan kita punya iman seperti demikian. Seperti perempuan Sunem yang begitu peka kerohaniannya. Dia bukan tidak peduli, dia peduli. Yang kedua, saudara. Yang kedua, perempuan Sunem ini peka terhadap sekitarnya. Kalau kita perhatikan ayat 11 sampai ayat 13, saudara, tadi yang sudah kita baca, kita akan lihat lagi ayat 11 sampai 13. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ke kamar atas dan tidur di situ. Kemudian berkatalah kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Kemudian ayat yang ke-12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan itu, lalu dipanggilnya. Kemudian ayat yang ke-13, Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat dibicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah saudara, karena sikap kepekaan perempuan Sunem itu
terhadap lingkungan sekitar, dan ia berusaha melakukan yang terbaik untuk lingkungan sekitar, maka hasilnya apabila Nabi Elisa berkunjung ke rumahnya, telah tersedia sebuah tempat tidur lengkap dengan perabot-perabotnya. Berikut dengan semua persediaannya tentunya. Terus terang saudara, tidak gampang menjadi seorang tuan rumah, memberikan tumpangan kepada orang lain. Mengapa saya katakan tidak gampang saudara? Karena belum tentu tamunya itu cocok dengan kita. Belum tentu kita juga punya tempat yang luas untuk menerima tamu. Ada orang yang punya tempat yang luas belum tentu mau menerima tamu. Karena ada orang yang tidak bisa kalau ada orang asing yang datang ke rumahnya. Tapi perempuan ini bisa demikian. Saya yakin saudara, Nabi Elisa itu adalah tamu yang baik pula. Tamu yang tahu diri. Saudara, seringkali kita mendengar orang berkata, jangan sungkan ya nginap di rumah kami, anggap saja seperti rumah sendiri. Ada satu kata, anggap saja seperti rumah sendiri. Saudara, jangan percaya itu saudara. Itu basa-basi. Coba kalau engkau menganggap rumah mereka itu seperti rumahmu sendiri, wah, bisa saja 1-2 hari engkau akan didepak dari rumah tersebut saudara. Itu juga namanya kebangetan saudara. Di sisi lain saudara, acap kali tak kala kita berkunjung dan menginap di rumah orang, maka pertama mungkin karena dia masih tamu yang baru, lama tidak berjumpa, kita senang menyambut dia. Penuh sukacita, bawa dia jalan-jalan, bawa dia makan-makan, urus dia seperti seorang tamu yang agung. Tapi sudah lewati 1 minggu, mungkin keluarga tuan rumah mulai bertanya, kapan ya dia pulang? Kapan ya dia akan tinggalkan rumah kita? Inilah manusia saudara. Dan realitanya ada saudara. Tahun 2014 ketika saya membawa rombongan dari gereja Cornerstone kami, ada Cornerstone Singer, kita berkunjung ke Indonesia. Waktu itu lebih kurang 3 minggu. Jadi kami menginap di sebuah keluarga yang sangat cinta Tuhan. Waktu itu kita pas berada di Medan. Rumahnya terbuka untuk kita cukup besar. Anak-anak sudah besar, sekolah di luar negeri. Rumahnya kami boleh tempatkan 12 orang semuanya. Disediakan segala kebutuhan kami. Menyambut kami dengan penuh sukacita. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya melihat keluarga ini diberkati Tuhan ketika dia membuka rumahnya, menyambut kehadiran hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Rupanya bukan hanya kami saja yang tinggal di situ. Ada ratusan orang yang isi buku tamu. Mereka semuanya mengucapkan terima kasih, mendapat berkat, keluarga yang menyambut mereka penuh kehangatan, sangat baik dan sebagainya, dipuji-puji. Dan itu semuanya terjadi. Nah saudara, keluarga ini luar biasa. Keluarga yang cinta Tuhan. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Nanti kalian pergi pula rame-rame. Tapi saya ingin katakan bahwa keluarga yang memakai rumahnya, harta kekayaannya boleh menjadi berkat. Boleh gak dia tutup rapat-rapat pintunya? Boleh saja. Tapi dia memilih untuk membuka lebar-lebar pintunya menyambut tamu. Karena kalau dia tutup rapat-rapat, akan jadi debu, tidak menjadi berkat. Saya juga perhatikan, ada teman saya gereja di Bandung, dia melayani. Mereka itu pada masa COVID ini, buka gerejanya itu, menerima orang-orang berkunjung ke sana, dan dia bagikan makanan. Makanan siang mereka bagikan.
Dan puji Tuhan, awalnya hamba Tuhan mencoba sendiri, jemaat ikuti, dan dia katakan pada saya, selama 1,5 tahun tidak berhenti pelayanan seperti itu. Luar biasa, jemaat terus mendukung. Artinya gereja itu sudah menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Di Jakarta ada beberapa gereja buka untuk vaksinasi. Ada beberapa gereja mereka izinkan orang menampung untuk mereka yang isolasi mandiri. Nah, itu artinya kehadiran gereja benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, menjadi berkat. Perhatikan ayat 12 dan 13 tadi sudah kita baca. Elisa itu benar-benar tahu diri. Seakan-akan dia merasa berhutang budi kepada perempuan Sunem itu. Karena perempuan Sunem itu telah melakukan banyak hal untuk dia. Maka dia ingin melakukan sesuatu. Kalau tadinya dia sudah menerima berkat dari perempuan Sunem, sekarang dia sebagai seorang nabi ingin juga menjadi berkat bagi perempuan Sunem itu. Apa yang bisa dia bantu? Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia mau perkenalkan kepada raja atau kepala tentara mungkin supaya mereka itu mendapat kenyamanan atau keamanan tinggal di situ atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi jawab perempuan itu bahwa aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Yang artinya apa? Yang artinya dia tinggal di lingkungan yang aman. Sudah saling kenal. Ia tidak butuh koneksi kepada istana atau pejabat. Ia hanya rakyat biasa. Selanjutnya juga menunjukkan bahwa adanya rasa kepekaan perempuan ini kepada lingkungan, yang artinya lingkungan sekitar, kaum sekitar sangat mengasihinya dan dia juga mengasihi mereka. Nah saudara, perubahan zaman membuat kita menjadi orang yang asing di kota di mana kita tinggal. Zaman sekarang tetangga sebelah saja ada yang kita tidak kenal, saudara. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, waktu berada di kampung, kita saling kenal. Bahkan orang tua teman-teman kita itu kita kenal, mereka juga kenal orang tua kita. Perubahan zaman membuat kepekaan manusia itu luntur. Perhatian kita pada orang lain menjadi berkurang, saudara. Saudara, ada sebuah kesaksian yang sangat-sangat menarik menurut saya. Nah, di foto ini ada seorang pemuda. Nah, namanya itu Kevin Hines. Ya. Kevin Hines itu adalah orang yang selamat dari pencobaan bunuh diri di jembatan Golden Gate yang ada di San Francisco. Ceritanya begini, saudara. Kevin ini mengalami depresi, penyakit mental. Lalu ia naik bus dari rumahnya itu menuju ke Golden Gate, jembatan itu. Ia hendak mengakhiri hidupnya. Dan sebelum berangkat itu dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia menulis selebar surat di atas kertas dengan 3 poin. Dia katakan demikian dalam surat itu, jika ada satu orang yang menyapa saya dalam salah satu dari 3 poin yang saya sebutkan ini, maka saya akan batal lompat dari jembatan ini. Adapun sapaan yang diharapkan oleh Kevin itu berbunyi demikian, saudara. Yang pertama, dia mengharapkan ke waktu dia jalan, karena dia itu begitu tergesa-gesa, dia harapkan ada orang yang bertanya pada dia, "Are you okay?" Dia juga berharap ada orang yang bertanya, "Is something wrong?" Dia juga mengharapkan ada orang bertanya dia kalimat, "Can I help you?" Saudara, faktanya saudara, hingga ia memanjat ke atas jembatan. Dan ketika ia hendak melompat, sampai dia melompat jatuh
dari atas jembatan Golden Gate. Tidak satupun orang yang menyapanya, saudara. Tetapi puji Tuhan, ini yang disebut dengan mujizat. Tubuhnya itu selamat, saudara. Karena ditolong oleh seekor singa laut yang mendesak dia itu ke pinggir pantai. Kemudian ada seorang saksi yang melihat dia, melapor kepada petugas pantai, dan petugas pantai itu menyelamatkan dia. Saudara, orang ini kemudian sampai hari ini masih hidup. Kevin Hines, saudara bisa search di Google, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi motivator yang luar biasa. Nah saudara, rasa peduli kepada orang lain begitu penting. Rasa peduli kepada lingkungan sangat penting. Sehingga membuat kita ini benar-benar hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Sebagai orang percaya, lingkungan kampus, lingkungan kantor, lingkungan usaha, lingkungan tempat tinggal kita, bahkan lingkungan gereja, saudara, harus memiliki rasa peka terhadap semuanya ini. Ketika ada orang baru datang ke gereja, kita bukan tinggal diam dengan kelompok kita yang lama, yang sudah nyaman, tapi kita menyambut mereka, berbicara kepada mereka. Sehingga kehadirannya itu benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di gereja, saudara. Karena kita seperti malaikat yang menyambut mereka. Jangan karena orang asing datang, karena kita gak kenal, sama-sama tidak kenal, kita berdiam diri. Apalagi ini sekarang jaga jarak, distancing itu mau dipertahankan, maka tetap saja jaga jarak. Jaga jarak boleh, tapi ngomongkan pakai masker, tetap bisa ngomong bukan? Tetap bisa menyapa. Saudara, yang ketiga, saudara. Yang ketiga saya mencatat di sini, perempuan Sunem ini peka terhadap imannya. Nah saudara, bagi perempuan Sunem, segala kebaikan yang dilakukan terhadap Nabi Elisa itu tulus. Dia lakukan semuanya, tidak pernah mengharapkan balas apa-apa, tidak pernah ada rasa pamrih. Ia semata-mata melakukannya sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Namun Elisa, tadi kita sudah baca, berusaha agar bagaimana membalas budi baik jasa daripada perempuan itu. Sehingga ayat 17 mencatat, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Nah, dengan lahirnya seorang anak dalam keluarga perempuan Sunem ini, tentunya bertambah lengkap kebahagiaan dari keluarga perempuan tersebut. Namun rupanya saudara, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Hanya sebentar saja. Mulai ayat 18 sampai ayat 20 mencatat saudara, bahwa suatu hari anak itu keluar dari rumah yang kemungkinan matahari sangat panas menyengat di kepalanya sehingga membuat anak itu sakit kepala, dan singkat cerita anak ini mati di pangkuan ibunya. Dan ayat 21, ibunya atau perempuan Sunem itu membawa anaknya itu ke lantai atas tempat tidur daripada Nabi Elisa, diletakkan di sana. Lalu bergegas perempuan Sunem ini berangkat menghadap Nabi Elisa, yang sebenarnya sebagai umat Tuhan belum waktunya menghadap Nabi karena belum pergantian bulan, belum masuk bulan baru. Maka bergegaslah dia datang. Awalnya ia masih merahasiakan tentang anaknya, namun akhirnya ia melampiaskan kesedihannya kepada Elisa. Dia berkata, "Adakah aku minta anak? Bukankah aku sudah beritahu jangan berikan kepada aku harapan yang kosong?" Sejak awal kita sudah kenal perempuan ini saudara, perempuan Sunem,
yang peka terhadap Tuhan, kerohaniannya tidak dilakukan lagi. Sepanjang hidupnya ia telah mengalami dan menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi. Anaknya lahir itu merupakan satu mujizat karena perempuan ini sudah menikah lama, belum punya anak. Dan saat ini dia merasa sangat terpukul sekali karena anak yang dikasihinya meninggal. Anak yang dikasihinya sudah tidak bersama-sama dengan dia lagi. Pedih. Secara manusia, perempuan itu tidak mempunyai pengharapan lagi. Tetapi jikalau iman kepercayaan kepada Tuhan tetap terpelihara, niscaya mujizat akan terjadi. Benar, Alkitab mencatat perempuan itu tidak tinggalkan imannya. Dan Alkitab mencatat Elisa dengan mujizat yang daripada Tuhan menyembuhkan kembali anaknya. Saudara percaya kepada Tuhan tidak menjadikan area hidup kita itu semuanya lancar. Kita bisa saja mengalami kesulitan. Kita bisa saja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Termasuk kita bisa saja kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Masa pandemi COVID-19 membuktikan bahwa manusia itu rentan, tidak berdaya. Manusia butuh kekuatan daripada Tuhan Allah, Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengatur kehendak Allah. Yang ada kita harus pasrah menyerahkan hidup kita kepada kehendaknya. Yang pasti saudara sekali lagi, jika kita percaya kepada Tuhan Allah itu 100% adalah Allah yang baik, maka kita juga percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud baik daripada Allah. Amin saudara. Inilah yang dimaksud dengan kepekaan iman seperti yang dimiliki oleh perempuan Sunem itu. Yang keempat saudara, ini yang terakhir. Perempuan Sunem ini peka menghadapi badai kehidupan. Nah ini ada di dalam 2 Raja-Raja. Kita lompat sekarang ke pasal 8. Karena di pasal 8 muncul kembali 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat ke-6. Di situ muncul kembali perempuan Sunem itu. Nah saudara, masalah kematian anaknya itu sudah beres. Anaknya sudah sembuh. Kebahagiaan mereka kembali lagi. Namun muncul lagi masalah lain. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan saudara yang sangat dinamis. Masalah silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang yang hidup mempunyai masalah. Tuhan pun tidak merencanakan agar kita terlepas bebas daripada masalah. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita kuat menghadapi masalah tersebut. Dan kita bisa menang. Amin saudara. Kelaparan terjadi saudara. Maka atas pesan Nabi Elisa, berkemaslah perempuan Sunem sekeluarga menuju ke Filistin. Kalau kita perhatikan, nanti ada waktu saudara baca pasal 2 ayat 8. Maksud saya pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Bahwa mereka itu pergi ke Filistin untuk tinggal di sana selama 7 tahun. Satu masa kelaparan itu berlalu dan sekarang setelah 7 tahun saudara, apa yang terjadi? Mereka itu harus meninggalkan kota Filistin dan sekarang mereka harus kembali lagi ke tanah airnya. Tetapi apa yang terjadi? Rumahnya sudah tidak ada lagi. Sudah pindah tangan. Ladangnya sudah tidak ada lagi. Sekali lagi atas kemurahan Tuhan dan sikap daripada wanita ini yang begitu baik, begitu berjasa kepada Nabi Elisa, maka Tuhan tidak pernah melupakan itu. Maka Raja Israel mengembalikan semua barang milik kepunyaan perempuan Sunem ini dan anaknya yang ditinggalkan karena mengungsi ke Filistin ketika kelaparan terjadi.
semua itu menjadi miliknya kembali, saudara. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sama-sama kita baca Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya, orang benar juga bisa mengalami kemalangan. Tapi jangan takut, Tuhan akan melepaskan semuanya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mencatat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya, atau sebab tangan Tuhan menopang dia. Saudara, apa yang dilakukan Raja Israel menjadi contoh bagi kita. Jangan mengambil barang atau apapun yang dimiliki oleh orang lain, yang bukan bagian kita. Kalau hal tersebut terjadi, berarti kita telah mencuri dan merampok milik orang lain. Seringkali kita dengar mengapa keluarga bisa bercekcok hanya gara-gara ada salah satu anggota keluarga yang berniat jahat mengganti nama surat rumah menjadi miliknya sendiri, yang seharusnya milik bersama jadi miliknya sendiri, yang seharusnya milik orang tuanya jadi miliknya sendiri, hanya karena rasa tamak. Itu terjadi, saudara. Raja Israel ini mengembalikan kepada perempuan Sunem harta kekayaannya. Kalaupun dia mau pertahankan, bisa, dia sebagai seorang raja, otoritasnya ada, kuasa ada, pasti perempuan itu tidak berani melawan, saudara. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 mencatat, jangan menahan apapun yang menjadi milik orang lain, termasuk juga dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan ada roti dan benih. Tidak semua berkat untuk kita nikmati, saudara. Tetapi ada banyak berkat harus dinikmati oleh orang lain. Kita hanya dititip saja, saudara. Dengan demikian kita berkewajiban untuk kembalikan kepada mereka yang dititip oleh Tuhan itu. Nah, saudara, roti untuk kita nikmati, tetapi benih untuk ditaburkan. Benih inilah yang menjadi milik orang lain untuk disalurkan. Pertanyaan, seberapa banyak benih-benih tersebut yang engkau dan saya rebut pertahankan sampai hari ini? Mari kita lepaskan, salurkan. Apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan hari ini, saudara? Yang pertama, saya mencatat di sini, peka dalam rohani itu sangat penting, saudara. Sehingga kita selalu dipimpin oleh Tuhan dan menjalankan kehidupan kita. Dunia ini penuh dengan berbagai godaan, penuh dengan berbagai kejahatan. Tanpa mengandalkan Tuhan Yesus, kita itu akan jatuh fatal, saudara. Yang kedua, peka terhadap lingkungan, itu artinya kita bukan hanya menjadi pengikut Kristus yang egois, tetapi kita menjadi pengikut Kristus yang boleh mewakili Kristus hadir di tengah-tengah mereka, menjadi berkat bagi lingkungan sesama kita. Yang ketiga, peka terhadap iman, saudara. Orang percaya menghadapi dunia yang abnormal. Seperti saat ini, dunia ini abnormal. Menghirup udara pun susah karena ditutup dengan masker, jaga jarak dan sebagainya. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah mengandalkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita.
Jangan pernah kita mengandalkan harta kekayaan, pengetahuan, pekerjaan, kesehatan. Sebab ada orang yang mengandalkan vaksinnya sudah 2 kali. Semuanya itu sifatnya sementara. Andalkan Tuhan Yesus yang menolong kita, menyelamatkan kita. Yang terakhir, peka terhadap badai kehidupan. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti hidupnya lancar saja. Bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa persoalan. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus kemungkinan besar akan mengalami lebih banyak masalah, lebih banyak persoalan. Tetapi orang percaya itu diberikan kekuatan, keberanian, dan kemenangan untuk menghadapi persoalan tersebut. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah belajar seorang tokoh wanita, perempuan Sunem. Perempuan yang sangat berhikmat. Perempuan yang sangat berani. Perempuan yang luar biasa. Yang menjadikan berkat. Menjadi memberkati orang lain. Dia hidup sebagai wanita yang cinta Tuhan. Dia hidup sebagai wanita yang peka terhadap lingkungan. Dia hidup sebagai wanita yang peka terhadap pekerjaan Tuhan. Peka terhadap iman kerohaniannya juga. Dia begitu sensitif sekali atas kasih dan sayang daripada Tuhan. Dia tahu apa yang perlu dia kerjakan untuk Tuhan melalui harta kekayaannya. Oh Tuhan, ajar kami seperti demikian Tuhan. Kami mau doa buat semua jemaat dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang disampaikan berhenti sampai saat ini. Tetapi pesannya akan terngiang-ngiang dalam kehidupan kami. Supaya setelah kami selesai mendengarkan firman Tuhan ini, kami ingin sekali dan rindu sekali melakukan satu hal yang sama seperti perempuan Sunem ini lakukan. Menjadi berkat melalui berkat Tuhan yang sudah kita miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Saul yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Kiranya firman Tuhan tetap boleh mengiang-ngiang dalam kehidupan kita dan menuntun kita kepada Tuhan sendiri. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu 326, Jadikan Aku Saluran Berkat, Make Me a Blessing. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita, saudara. Mari kita juga memberkati Tuhan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa tangga ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku
kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Engkau ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah memberkati kami hari demi hari. Tuhan, tak lupa hari ini kami mempersembahkan sebagian yang sudah Tuhan berikan pada kami Tuhan, untuk mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu, dan berkatilah tangan-tangan yang telah memberi kepadamu ya Tuhan. Bapa, biarlah kami tidak lupa akan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami, akan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biar kami tidak melupakan itu kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami membalas cinta kasih Tuhan dengan memberi apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai keluarga kita, menyertai kesehatan kita, menyertai kerohanian kita, dan seluruh kehidupan kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita menyanyikan lagu Be Still. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai. Sampai jumpa saudara sekalian sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. San Francisco, California. Lived here my entire life. I'm adopted, but by proxy, I consider myself a fifth generation San Franciscan. This is my city, and I intend to leave it better off for the future than when I came into it. It wasn't always that way. I didn't always feel that way. I've struggled through my life a great deal. I have a mental illness. It's called bipolar disorder. I happen to have a very severe form. And you know what? I'm lucky to be alive. Because that disorder, on September 25th of the year 2000, nearly took me off this earth by way of suicide.
Because of that disease, that brain illness, I went to that bridge, the Golden Gate Bridge, the ninth wonder of the world. I went there to end my life. I paced on that bridge for 40 minutes crying, hoping that one person would look at me and ask me if I was okay, or if something was wrong, or if they could help me. I couldn't speak out. I was too ashamed. I couldn't let any one of my family or friends know how badly I was suffering. And so I went to that bridge, and after 40 minutes, I jumped off. The single worst action of my entire life. But I lived. I lived, and I intend to live every day of my life going forward, trying to help those who suffer mentally like I do and did. I want to let them know that life is too short to die by suicide. That life is the greatest gift that we have ever been given, or will ever be given. And I will live it well.